Baik, kita lanjutkan saudara, Pak Kadis. Iya. Kan jadi petani tadi sepakat sudah dilakukan pembinaan, kemudian supaya memang kalau kita sudah mau menjual arak dengan brand arak Bali, tentunya memang ada standar yang sudah dibuat tadi ya. Dan ini sudah dilakukan supaya kita mencapai standar yang diinginkan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian pasarnya terhadap arak Bali ini? Baik yang dari, saya tidak tahu apakah ada catatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan bagaimana pasar distributor yang ada di domestik Bali, Indonesia, bahkan kalau nggak salah kita juga punya visi untuk dibawa ke luar negeri untuk tidak kalah bersaing dengan produk-produk. Jangan sampai yang di luar malah membanjiri tempat kita kan itu Pak Kadis. Nah, kalau terkait dengan pasar bagaimana Pak Kadis? Pengamatan dari Ya, jadi tadi kita berbicara di hulunya. Bagaimana menghasilkan sebuah minuman berbahan baku arak sampai dia menjadi sebuah produk yang legal untuk dipasarkan. Ya kan? Nah, sekarang tentu ketika kita ingin mengangkat arak ini, mengangkat harkat arak ini, ya kan, tentu tidak lepas daripada hilirnya, pasarnya, ya kan. Nah, oleh karena itu tanpa ada pasar yang jelas, kan tidak mungkin bisa kita mengangkat arak yang di pengrajin ini kan. Nah, itu mesti kesemuanya itu menjadi satu bagian yang harus kita kelola, kita create. Oleh karena itu juga saya mungkin teman-teman Dek Bambang sudah melihat juga bahwasanya Bapak Gubernur tidak pernah berhenti ya untuk bagaimana memasarkan arak ini supaya dia menjadi minuman yang betul-betul bisa diterima oleh seluruh lapisan ya, masyarakat, mulai dari masyarakat, wisatawan dan termasuk ke pasar internasional ya. Jadi pada G20 beliau juga menyampaikan, kemudian waktu ke Paris kemarin di World Water Forum juga beliau mempromosikan arak. Artinya apa? Bahwa arak ini adalah sebuah minuman yang memang berkualitas ya, yang memang pantas sesungguhnya disandingkan dengan minuman-minuman beralkohol lainnya ya. Nah, apalagi Bali merupakan daerah tujuan wisata yang notabene adalah tentu membutuhkan ya minuman beralkohol ini sebagai bagian daripada paket wisata itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu kita sendiri sebenarnya sudah punya pasar, pasar di daerah kita sendiri di Bali, yaitu hotel-hotel, restoran ya, yang diharapkan menjadi pasar daripada produk arak ini sendiri. Nah, ini juga harus kita garap. Ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa masuk ke pasar-pasar ini, maka sekali lagi kita mesti membuat minuman yang berbahan yang berkualitas. Ya. Nah, oleh karena itu sudah banyak inovator-inovator, ya, para UMKM atau yang ada di koperasi tadi melakukan inovasi-inovasi, ya, membuat arak ini menjadi minuman yang berkualitas dengan cita rasa tertentu, ya. Sehingga dan itu legal. Artinya karena dari koperasi tadi berinovasi, kemudian dia bekerja sama dengan pabrikan yang akan melegalkan atau mendaftarkan ke BPOM, kemudian menstandarkan sekali lagi, kemudian mencarikan pita cukai. Nah, sampai sekarang semenjak diterbitkannya Pergub ini sudah banyak masyarakat, ya, para ya orang-orang yang ahli lah, yang senang bermain di dunia alkohol itu meracik berbagai jenis minuman yang berbahan baku arak. Gitu. Berbahan baku arak. Di mix gitu ya. Mix jadi rasa, varian produk kopi, baru lagi. dengan rasa manggis dan segala macam, tapi basicnya adalah arak. Arak Bali yang diproduksi oleh para pengrajin kita. Ya. Nah, itu yang kami lakukan. Terus supaya artinya nanti pasti ada 1, 2, 3 dan beberapa merek itu akan kena dengan pasar yang diminati, yang disukai oleh para konsumen. Ya. Jadi kita buka, silakan berinovasi, lakukan inovasi-inovasi sehingga menghasilkan produk arak yang berkualitas. Dan itu sudah terjadi. Sampai sekarang kemarin tercatat di kami itu sudah 32 varian merek produk 32. Ya. Dan saya lihat ini akan berkembang terus ini, berkembang terus ini berbagai varian merek. Dengan demikian maka peluang kita akan memasarkan arak ke pasar ini, baik pasar domestik maupun nasional maupun internasional, akan lebih besar, ya kan? Akan lebih banyak nanti varian-varian produk yang dihasilkan, sehingga satu di antara sekian itu pasti akan ada yang cocok dengan selera konsumen. Itulah pengembangan yang kita lakukan ke depan.
Baik, baik. Wah, luar biasa ya. Jadi memang apa ya, mudah-mudahan lah ini ke depan menjadi salah satu alternatif pilihan pencinta peminum beralkohol gitu ya Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis, kan terkait dengan kemarin Pak Gubernur sudah membuat hari peringatan arak tanggal 29 Januari. Ini kan masyarakat mungkin masih ada yang paham maksudnya, ada yang juga tidak paham. Saya tidak, apakah Pak Kadis bisa memberikan penjelasan Pak sebetulnya maksudnya kita kemarin mengadakan hari arak Bali itu, peringatan hari arak Bali itu adalah tujuannya kemana sih? Kan kadang-kala kan pemikiran, wah ini kok malah diajak mabuk gimana nih? Padahal kan yang kita tahu tidak. Bagaimana Pak Kadis untuk kepada masyarakat supaya lurus nih yang betul sebetulnya seperti ini? Boleh Pak Kadis. Ya, jadi satu peringatan Hari Arak Bali ya yang ditetapkan tanggal 29 Januari tahun sebetulnya berawal dari penetapan Pergub nomor 1 tahun 2020 yang tanggal 29 Januari tahun 2020 yang lalu. Ya, nah, sehingga setiap tanggal 29 Januari diperingati sebagai Hari Arak Bali. Jadi tujuannya sekali lagi justru kalau kami melihat dari isi SK Gubernur itu yang pertama sebagai sebuah momentum kita mengingat bahwa tanggal 29 Januari itu terbitnya peraturan Gubernur nomor 1 yang ternyata bisa membuat lebih bergeliat ya kan para pengrajin arak kita. Jadi semenjak itu dari proses produksi arak di masyarakat itu sudah mulai mendapat perlindungan ya, secara hukum. Nah, secara hukum. Ya. Jadi sekali lagi tanda petik perlindungan bukan berarti arak yang dibuat oleh pengrajin itu langsung bisa diedarkan. Supaya tidak salah. Ya. Tapi dia sudah tidak ada yang lagi menyatronin mereka bahwa itu ilegal. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks ini kedua peringatan Hari Arak itu bertujuan adalah bahwa dengan peringatan ini kita bersama-sama mengangkat harkat ya kan harkat arak itu sendiri. Betul. Karena ini warisan leluhur nih. Warisan leluhur sebagai sebuah warisan leluhur yang harus kita jaga, kita lestarikan, kemudian kita angkat. Dikembangkan. Untuk mempunyai nilai lebih gitu Pak ya, ya. Sehingga dengan demikian dia akan bisa memberi nilai lebih kepada arak itu sendiri. Nah kemudian yang ketiga tentu justru melalui peringatan Hari Arak ini kita menyadarkan kita semua bahwa arak itu sesungguhnya bukan untuk dikonsumsi hal-hal yang negatif. Ya. Justru mengajak kita semua mari kita awasi bersama-sama bahwa melalui Hari Arak ini kita menempatkan arak itu sebagai sebuah minuman yang memang wajar kita sejajarkan sama dengan minuman yang berkelas dunia lainnya seperti sake, soju, vodka dan lain sebagainya. Bahkan malah menyehatkan Pak Kadis ya? Iya. Kalau meminumnya dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Jadi di sini di peringatan Hari Arak ini sebagai momentum bagi kita menyampaikan pada masyarakat sebagai wujud terima kasih kita bersama-sama. Mari kita tempatkan arak itu sebagai sebuah minuman yang memang pada tempatnya bukan untuk hal mabuk-mabukan. Justru bukan itu yang kita harapkan. Kita balik itu kan. Nah, dengan demikian peringatan Hari Arak ini juga sebagai bagian evaluasi kita bersama-sama. Sejauh mana sudah bisa kita lakukan dalam upaya peningkatan daripada harkat dan kualitas arak itu sendiri. Ya kan? Karena cita-cita kita bersama-sama menempatkan arak itu menjadi spirit ketujuh dunia. Dia sejajar dengan minum-minuman beralkohol lainnya. Untuk mencapai itu diperlukan perjuangan bersama-sama. Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat mulai dari petani. Petani pun harus concern menghasilkan arak memang yang diproduksi dari hasil kebunnya sendiri di sekitarnya dia, sehingga betul-betul organik, higienis kan, diproduksi dengan cara yang benar, kemudian dibawa ke koperasi dan seterusnya sampai dia bisa dikonsumsi. Para koperasi juga harus memperhatikan anggotanya, sebab tanpa para pengrajin ini mereka tidak akan punya arak. Harus ada ketergantungan, keterikatan antara koperasi dengan anggotanya. Demikian juga setelah koperasi bekerja dengan pabrik, pabrik pun harus memberi nilai yang pantas kepada arak yang dibawa ke pabrik tersebut. Nah, pada saat nanti tentu konsumen akan mendapatkan menikmati arak yang berkualitas, yang memang betul-betul diproduksi, dihasilkan oleh
masyarakat Bali, pengrajin Bali Asli Bali. di pelosok itu. Sehingga keturunannya jelas. Ya. Oh ini arak minumannya mereknya A. Ini diproduksi Dari mana? oleh pabrik mana? Kelihatan oleh pabriknya setelah itu, disubsidi oleh koperasi siapa, mana? Koperasi ini yang mengambil dari petani yang mana? Ujungnya petaninya. Petani di mana ujungnya akan kelihatan keturunan secara geografis. Itu jadi jelas dia itu nanti setiap merek itu jelas. Oh merek A ini produsen penghasil petaninya di sini di kelompok di desa A dengan hasilnya seperti ini. Jadi jelas keturunannya. Baik, jadi keterikatannya banyak ini Pak Kadis ya, multipliernya yang paling tidak adalah petani araknya sendiri sejahtera. Ya. Kalau ini sudah legal, ada potensi usaha, ada peluang usaha, hasilnya bagus, baik, akhirnya punya nilai tambah dari hulu sampai hilir memberikan manfaat yang luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Kadis, Bapak Wayan Jarte atas waktunya. Mudah-mudahan arak Bali ke depan bisa berkembang, kemudian tidak kalah bersaing dengan varian-varian minuman beralkohol lainnya. Dan yang paling penting adalah melestarikan minuman tradisional, peninggalan dari leluhur yang menjadi ciri khas dari Bali tetap berlestari dan bisa memberikan kesejahteraan bagi petani dan seluruh masyarakat Bali. Sekali lagi Pak Kadis, terima kasih atas waktunya. Salam sukses selalu Pak. Terima kasih, terima kasih. Baik, demikian saudara perbincangan kita Sapa Redaksi On Location pada kali ini. Yang paling penting adalah memang arak Bali dikonsumsi dengan baik dan benar itu adalah salah satu minuman yang bermanfaat untuk kesehatan. Tidak disalahgunakan penggunaannya. Dan yang paling penting adalah pelestarian cita rasa minuman dari asli tradisional lokal, warisan dari leluhur kita tetap terjaga, budaya Bali tetap terjaga, dan yang paling penting adalah ada dampak ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi para petani dan juga seluruh masyarakat Bali. Terima kasih atas bersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location minggu depan. Matur suksma, terima kasih.